tua. Hihihi, kamu ganteng ya, mari mandi dulu biar wangi. Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Team. Uch. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Nenek Gayung. Gimana kisahnya? Stop kalian senyum. Cuma gue mau cerita, tangan gue sakit cok, jadi nggak bisa kita ngomong pakai tangan aja sih ya. Oke, gak usah senyum-senyum. Stop kalian senyum bro. Mari kita saksikan kisahnya. Jakarta 2009. Malam mulai turun di kawasan Lenteng Agung. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air dan bau tanah yang menyengat. Di pinggir jalan yang remang, seorang anak laki-laki bernama Raffi baru pulang diuri warga. Usianya baru 15 tahun, tapi keberaniannya dianggap lebih usianya. Malam itu, dia menantang dirinya sendiri pulang melewati gang kecil yang dikenal angker, itu Gang Tanjakan. Lewat gang itu aja, malas muter jauh. Lagian cuma mitos doang kan, Umam Raffi berusaha menenangkan diri. Gang itu sunyi, lampu jalan banyak yang padam. Pohon bambu menjuntai dari pagar rumah kosong yang katanya pernah jadi tempat bunuh diri. Suara kodok dan sesekali derit pintu rumah tua membuat bulu kuduk meremang. Raffi mencepat langkahnya, tapi baru 10 meter berjalan, suara krek seperti sendal plastik menyeret mulai terdengar dari belakang. Ia menoleh kosong, hanya bayangan tembok dan kabut tipis yang menggembang di jalan. Ah, halu kali gua, kata Raffi. Langkahnya semakin cepat, tapi suara itu makin dekat. Cekrek. Lalu disusul sunyi. Gluk. Seperti air dituang dari gayung ke ember. Raffi berhenti, napasnya berat, jantungnya berdetak seperti genderang. Ia menoleh lagi, dan kali ini matanya meledak lebar. Di ujung gang berdiri seorang nenek renta. Tubuhnya dibalut kain batik lusuh, rambutnya panjang, berantakan, menutupi sebagian wajah, dan di tangan kirinya dia memegang gayung merah dari plastik. Dan di tangan kanannya sebuah ember hitam yang tampak meneteskan air. Nenek itu tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Itu senyum dingin dan kaku, seolah dipaksa dari wajah yang sudah lama tak tahu rasa bahagia. Raffi mundur perlahan, tapi kaki nenek itu tak bergerak. Hanya tatapannya yang mengikuti. Raffi, suaranya itu serak, seperti keluar dari tenggorokan dipenuhi air. Lo siapa? Raffi terbata, nyaris tidak bisa berbicara. Nenek cuma mau mandiin kamu, biar bersih. Tiba-tiba ember di tangan nenek itu terangkat sendiri. Lalu gayungnya menciduk air dan cepluk. Air itu melayang dan jatuh di tepat depan kaki Raffi. Airnya bukan bening, tapi kehitaman. Baunya amis menyengat seperti darah busuk. Raffi langsung berlari sekuat tenaga, menembus gang, tak peduli terpleset ataupun menabrak. Sampai akhirnya dia terjatuh sungkur di rumah warga. Raffi, ya Allah, kamu kenapa? Seru Bu Ida, tetangga yang kebetulan keluar membuang sampah. Raffi tak menjawab, matanya kosong, tubuhnya gemetar, celananya basah, bukan karena air hujan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dingin. Keesokan paginya, kabar tentang Raffi tersebar cepat. Ia tak berbicara sepatah kata pun, hanya menatap kosong ke jendela, dan kadang menggigil seperti kedinginan. Ayahnya, yaitu Pak Eko, membawa Raffi ke ustadz, ke dokter, bahkan ke psikiater. Semua memberi jawaban berbeda. Tak satu pun bisa menyembuhkan Raffi dari trauma yang mendalam itu. Beberapa hari kemudian muncul kabar baru, seorang anak lainnya, tetangga kampung sebelah, juga mengalami hal serupa. Ia ditemukan di belakang rumah, tubuhnya basah kuyup dan bibirnya membisikkan kata nenek gayung. Kini masyarakat mulai panik. Legenda urban nenek gayung yang sebelumnya hanya cerita iseng di bangku sekolah kini terasa nyata. Konon nenek gayung akan muncul di malam-malam tertentu, terutama setelah hujan turun.
di daerah yang sepi dan banyak air tergenang. Dia akan menawarkan mandi kepada korbannya, dan jika airnya menyentuh tubuh, maka dalam 7 hari korban akan mati. Bukan karena penyakit, tapi karena jiwa yang ditarik paksa. Desas-desus menyebar, katanya nenek itu arwah wanita tua yang dulu dibunuh oleh anaknya sendiri dan dibuang ke Sepiteng. Gayung dengan ember itu satu-satunya benda yang menemani jasadnya selama berhari-hari di dalam kegelapan sebelum ditemukan. Seminggu setelah kejadian Raffi, tepat malam Jumat, suasana di gang itu mencekam. Orang-orang mulai ketakutan keluar rumah. Anak-anak dilarang main lalang. Ibu-ibu rajin mengaji dan membakar kemenyan. Berapa bisa mengangkal gangguan makhluk gaib. Tapi justru malam itulah seorang tukang gojek bernama Bang Ujang yang biasa mangkal di ujung gang menghilang. Motor di helmnya ditemukan tergeletak begitu saja, tapi orangnya tidak pernah kembali. Warga mulai percaya penuh, ini bukan lagi mitos, ini nyata. Dari kejauhan, seorang pemuda bernama Andre, teman dekat Raffi, menatap ke arah gang itu. Wajahnya penuh amarah dan penasaran. Kalau emang ada, gue yang bakal berani sendiri, gumamu. Ia menggenggam sebuah kamera kecil, senter, dan sebuah botol kecil berisi air doa dari Ustaz. Langkah pelan tapi yakin, ia masuk ke gang tanjakan 5, melewati tempat di mana Raffi dulu melihat nenek berdiri. Jam menunjukkan pukul 00.04. Kalau emang nenek itu ada, muncullah, gue gak takut, katanya. Tak lama terdengar suara cekrek, cekrek, cekrek pelan. Lalu suara air menetes dari gayung. Andre mengangkat kamera, tangannya sedikit gemetar, tapi lensa tetap diarahkan ke ujung gang. Dan di sanalah dia berdiri, nenek itu. Masih dengan kain batik yang sama, rambutnya panjang menutup wajah dan senyum mengerikan yang mencuat di tengah kegelapan. Gang tanjakan 5 kembali sunyi. Udara malam terlebih terasa dingin dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Di ujung gang, Andre berdiri membeku. Di depannya sosok nenek dengan gayung merah dan ember hitam itu tersenyum lebar, seolah sudah menunggunya sejak lama. Andre mengarahkan kameranya, jari-jarinya gemetar, tapi ia tetap menekan tombol rekam. "Nenek, siapa lo sebenarnya?" katanya. Nenek itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan. Tiap langkahnya cekrek, cekrek, menyeset sendal jepitnya yang seakan sudah haus termakan zaman. Setiap langkahnya menyisakan jejak air di lantai gang. Andre menelan ludah, bau amis mulai menyebar. Ember nenek itu meneteskan cairan hitam kental seperti lumpur bercampur darah. Tiba-tiba gayung itu terangkat, perlahan seakan melewati gravitasi. Gayung merah itu mencebur ke dalam ember dan menyendok air sendiri. Andre melangkah mundur, tangannya merogoh kantong jaket, mencari botol kecil berisi air doa. Tapi saat ia hendak menceprotkannya, gayung itu tiba-tiba melayang ke arahnya. Cepluk, dan air itu menyiram tepat ke dada Andre. "Ah!" teriak Andre. Tubuhnya langsung menggigil, kulit dadanya terasa terbakar, napasnya sesak, kamera di tangannya terjatuh dan menghantam tanah. Tetap merekam tapi miring. Nenek itu masih berdiri, tersenyum, namun kini senyumnya melebar. Aneh, tidak manusiawi, matanya perlahan terbuka, dan terlihat hanyalah bola mata putih seluruhnya. Andre berlari sekuat tenaga, tapi langkahnya berat, seakan tubuhnya mulai lumpuh sedikit demi sedikit. Ia sempat menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Nenek itu menghilang begitu saja. Ia tersungkur di depan rumah warga, wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup, tapi bukan karena air hujan. Warga langsung keluar, kaget melihat kondisi Andre. "Astagfirullah, Andre, kenapa?" teriak Bu Ros, tetangga yang melihat pertama kali. Andre mencoba berbicara, tapi hanya satu kata yang bisa keluar dari bibirnya, lirih, "Kamera." Keesokan harinya, Andre berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya lemah, dada dan punggungnya melempuh, seperti disiram air panas. Namun dokter tidak menemukan luka bakar, kimia, ataupun suhu tinggi. "Ini bukan luka biasa," ujar salah satu perawat, "tapi seperti terbakar di dalam." Kamera milik Andre yang ditemukan di gang dibawa pulang oleh Pak Eko, ayah Raffi.
Ia penasaran, mungkin di dalamnya ada bukti nyata tentang nenek gayung itu. Ia memutar rekamannya di rumah bersama istrinya. Video itu bergetar, buram, tapi masih bisa ditonton. Tampak Andre menelusuri gang, lalu berdiri, lalu sosok nenek itu muncul, sangat jelas. Tak ada keraguan, ini bukan efek editan atau pantulan cahaya. Wajah nenek itu masuk ke dalam frame. Dan yang paling mengejutkan, dia menatap langsung ke kamera. Tiba-tiba video menjadi gelap, tapi suara tetap berjalan. Ada suara tawa anak kecil, tawa nenek tua. Hihihi, kamu ganteng ya, mari mandi dulu biar wangi. Pak Eko langsung menutup laptop, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ini benar bukan hal biasa, katanya lirih. Malam harinya, laptop milik Pak Eko mati sendiri. Meski sudah dimatikan dan dicabut listriknya, layarnya kembali. Video nenek gayung itu memutar otomatis, tapi kali ini tanpa suara. Namun di akhir video muncul satu tulisan aneh di layar. Siapapun yang menontonnya akan dimandikan berikutnya. Pak Eko panik, ia langsung membawa laptop ke musola, meminta tolong Ustadz Rahman. Saat Ustadz Rahman melihat videonya, beliau langsung menggeleng. Ini jin, tapi bukan sembarang jin. Dia membawa dendam memang belum selesai sejak kematiannya. Siapa dia Ustadz? Saya belum tahu pastinya, tapi saya mencurigai ini ada kaitan dengan kejadian puluhan tahun lalu. Seorang nenek bernama Mak Sumiati tinggal di rumah pojok Gang 5. Dulu katanya ia dibunuh anak kandungnya sendiri karena warisan. Mayatnya ditemukan di dalam drum air dengan gayung dan ember yang masih di tangan. Pak Eko terdiam, wajahnya pucat. Dan lebih anehnya lagi, lanjut sang Ustadz, anaknya juga hilang tak lama setelah itu. Kabarnya, sebelum hilang, ia mengaku sering didatangi sosok ibunya, mengajak mandi bersama. Beberapa malam kemudian, terjadi hal yang lebih menyeramkan. Bu Ida, tetangga dekat Raffi, melihat sosok berdiri depan rumahnya pukul 2 dini hari. Saat dilihat dari balik tirai, sosok itu nenek-nenek membawa ember dan gayung. Tak lama setelah itu, listrik Bu Ida padam sendiri. Dari dalam terdengar suara air mengalir meskipun semua keran tertutup. Bu Ida tak berani keluar kamar, dia hanya bisa berdoa. Pagi harinya, air seluruh kamar mandinya berubah keruh dan amis. Dan di atas kloset ada sebuah gayung merah, bukan milik siapapun di rumah itu. Orang-orang mulai panik, ada yang pindah rumah, ada yang menutup semua cermin dan sumber air. Gang Tanjakan 5 ditutup permanen oleh warga dengan pagar bambu dan tulisan dilarang masuk, rawan kematian. Namun gangguan tak berhenti, satu persatu warga yang pernah menonton video Andre mulai mengalami kejadian aneh. Mimpi dimandikan nenek, mendengar suara ceprek gayung, hingga kamar mandi penuh dengan lumpur kehitaman. Sampai akhirnya Raffi yang sejak awal mengalami gangguan pertama kembali bicara. Dengan suara pelan, dengan mata nerawang, ia berkata, dia belum puas, dia belum bisa menemukan anaknya. Sampai semua yang melihat wajahnya ikut mandi bersama. 3 hari setelah Raffi mulai bicara, warga Lenteng Agung benar-benar berada di ujung ketakutan. Tapi gangguan terus datang dari kedalaman rumah masing-masing. Tak lagi batas pada mimpi atau suara langkah, kini mulai menyentuh kehidupan nyata. Air dari keran berubah menjadi hitam pekat, bau amis bahkan dari ember kosong, dan gayung merah muncul di tempat tak yang seharusnya. Pak Eko yang sebelumnya menyimpan kamera Andre dan rekamannya menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong, tapi kamar mandinya basah kuyup seperti habis digunakan. Di dalam bak mandi ditemukan gayung merah mengambang dan sehelai rambut putih panjang melilit pegangannya. Ustadz Rahman mengumpulkan warga di musola. Kita harus akhiri ini. Allah yang tidak tenang karena dendam, dan dendam itu menular lewat air, lewat penglihatan, lewat rasa takut. Jadi kita harus apa Ustadz? Kata Bu Ida. Satu-satunya jalan adalah ke rumah asalnya, rumah pojok Gang Tanjakan 5. Kita cari akar masalahnya. Selama rumah itu berdiri, arwahnya akan terus gentayangan. Malam itu, 4 orang memberanikan diri masuk ke rumah tua pojok Gang. Ustadz Rahman, Andre yang sudah mulai pulih, 2 pemuda warga yakni Denny dan Wahyu. Dengan membawa air doa dan kitab suci dan penerangan, mereka mendobrak pintu rumah yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lalu.
Suasana di dalam rumah seperti mati sejak lama. Debu tebal menutupi perabot, langit-langit banyak jaring laba-laba. Tapi yang paling aneh, lantainya basah. Basah seperti habis dipel. Padahal tak ada siapapun yang mandi di sana selama puluhan tahun. Dan situlah semua menjadi jelas. Bak mandinya terisi air hitam. Di dalamnya mengapung ember tua dan gayung merah. Gayung yang sama dalam video Andre, dalam kamar mandi warga, dan dalam mimpi anak-anak. Ini tempat neneknya ditemukan, tanya Denny lirih. Ustadz Rahman mengangguk. Ia mulai membacakan ayat-ayat suci, menyiram air doa ke seluruh penjuru kamar mandi. Tapi ketika air pertama menyentuh permukaan bak, air langsung bergejolak. Dan dari dalam bak muncullah buih dan gelembung, lalu perlahan sebuah kepala muncul. Rambut putih basah menutupi wajahnya, kulitnya pucat kehijauan. Tapi saat ia membuka mata, mata itu seperti yang dilihat Andre. Putih semua, tak beriris, tak berkelopak. Mandi dulu ya, biar wangi, bisiknya. Denny dan Wahyu langsung mundur, takutan, dan Andre menahan diri di kamera tangannya merekam. Tapi saat nenek itu mulai keluar dari bak, air mengucur dari tubuhnya seperti lumpur mendadak padam. Gelap total, terdengar jeritan, air cipratannya, suara gayung dibanting. Lalu lampu senter dinyalakan. Ustadz Rahman roboh, tubuhnya basah kuyup, mulutnya mengeluarkan darah hitam. Dia terlalu kuat, dia bukan arwah biasa, dia marah. Andre panik, dia membuka pintu kamar mandi, tapi pintu itu terkunci sendiri. Nenek itu berdiri depan mereka, tersenyum dengan wajah setengah hancur. Ia mengangkat gayungnya perlahan. Namun sebelum disiram, Andre berteriak, "Mak Sumiati, kami tahu anakmu membunuhmu, tapi dendammu salah sasaran, kami bukan dia." Seketika itu gerakan nenek itu berhenti, wajahnya berubah. "Anakku," katanya lirih, seperti terbangun dari tidur panjang. Ustadz Rahman yang setengah sadar mengumandangkan doa. Andre merogoh saku, mengeluarkan foto tua yang ditemukan di rumah Pak Eko. Foto seorang wanita tua dan seorang pria muda. Di belakang foto tertulis Sumiati dan Haris 1984. "Kami tahu namamu, kami tahu kau hanya ingin keadilan, bukan balas dendam dan membabi buta." Nenek itu perlahan mendekat menatap foto itu. Tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat, ember di tangannya jatuh dan gayung terlepas. Wajahnya menada, menangis tanpa suara, lalu tubuhnya perlahan menghilang seperti kabut pagi hari yang tertiup angin. Air bak menjadi bening dan keheningan menyelimuti kamar mandi tua itu. Esoknya, rumah itu dibongkar dan dibersihkan. Kamar mandinya dihancurkan, ember dan gayung dibakar, lalu abunya ditebarkan ke sungai dengan doa. Ustadz Rahman pulih perlahan. Denny dan Wahyu bersumpah tidak akan lagi mengejek cerita hantu. Yang paling mengejutkan, Raffi, yang selama ini terganggu sejak awal, sembuh total. "Dia sudah pergi ya?" tanyanya polos. Andre mengangguk. Sudah, dia cuma ingin ditemukan, bukan dilupakan. 2 bulan kemudian, di sebuah pasar loak di Jakarta Selatan, seorang bocil memungut sesuatu dan tumpukan barang bekas. "Bu, lihat nih, gayung merah, bagus banget." Ibunya menoleh, gayungnya itu masih basah, lama. Oke, itu aja cerita horor dari nenek gayung. Kita tunggu cerita selanjutnya. Guys, jangan lupa di like dan subscribe. Thank you.